Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara. Shalom. Selamat malam. Terima kasih untuk kehadiran saudara dan kesetiaan saudara mengikuti menara doa setiap hari. Mari kita akan satukan hati kita. Kita akan masuk ke dalam hadirat Allah dalam doa pujian penyembahan. Biarlah kita minta supaya Tuhan isi hati kita semua dengan urapan kasih. Amin Tuhan. Biar kita akan minta juga Roh Kudus mengisi pikiran kita dengan firman-Nya, dengan pewahyuan. Kami berdoa ya Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Sucikan, kuduskan setiap hati kami. Kami bersyukur ya Tuhan. Kami boleh hadir ya Tuhan di menara doa ini dengan doa pujian penyembahan. Bapa dalam nama Yesus, berikan Roh Kudus-Mu, berikan Roh Kudus-Mu. Biarlah ya Tuhan kami dapatkan minyak urapan yang baru, minyak urapan yang baru. Oh ya la bakasya la bala 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 bala. Oh ya la bakasya la bala 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 bala. Oh ya la bala 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 bala. Tuhan Yesus, oh ya la Kau dengar doa-doa siap anak-anak-Mu ini. Oh ya la bakasya la bala 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 bala. Bawa kami ya Tuhan, terus ya Tuhan beri ya Kau dengan rasa lapar, rasa haus akan Tuhan. Bawa kami lebih dekat lagi dengan Kau. Oh ya la bakasya la bala 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 bala. Oh ya la bakasya la bala 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 bala. Terima kasih. Haleluya. Kasih. Ku mengasihi-Mu Yesus, Kau perlindungan bagiku. Kau beriku kelepasan, Kau beriku kemenangan. Ku bersyukur, ku bersyukur.
padamu. Haleluya. Mengasihimu. Mari buka suaranya Ibu Bapak nyanyi. Yesus, kau perlindungan bagiku. Kau beriku kelepasan, kau beriku kemenangan. Ku bersyukur padamu. Haleluya. Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di takhta maha kudus. Ku memujimu selalu, ku sembah kau selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Mari dari awalnya kami dikatakan, ku mengasihimu Yesus. Haleluya. Ku mengasihimu. Ini doa kami malam ini. Yesus, kau perlindungan bagiku. Kau beriku kelepasan, kau beriku kemenangan. Ku bersyukur pada. Mari angkat tanganmu sembah Dia. Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di takhta maha kudus. Ku memujimu selalu, ku sembah kau selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta pada. Haleluya. Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di takhta maha kudus. Ku memujimu selalu, ku sembah kau selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta pada. Mari angkat kedua tanganmu sembah Dia. Haleluya. Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di takhta maha kudus. Ku memujimu selalu, ku sembah kau selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta pada. Haleluya. Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di takhta maha kudus. Ku memujimu selalu, ku sembah kau selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta pada. Haleluya. Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di takhta maha kudus. Ku memujimu selalu, ku sembah kau selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta pada. Katakan sungguh Yesus, sungguh Yesus, ku cinta pada. Haleluya. Sungguh Yesus, ku cinta pada. Oh, hadir di tengah-tengah kami. Ya Yesus, terus saudara sembah Dia. Tutup matanya saudara. Oh ya laba-laba-laba. Hadir Yesus.
Mari bangun, bangun, bangun. Mari saudara bangkitkan lagi rohnya. Yesus, buka suaranya sembah Dia. Berbahasa roh saudara. Oh, hadiratnya kuat sini. Api Pentakosta, api Roh Kudus. Yes, api Pentakosta ketiga. Yes.
menyembahmu. Mari sembah Dia. Ku selalu sembahmu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Shalom saudara. Shalom. Malam ini pada saat kita memuji menyembah tadi, saya merasakan hadirat Allah begitu kuat. Dia hadir itu sebagai panglima tentara gitu saudaraku, yang akan berperang menggantikan saudara, menggantikan kita. Itu waktu kita nyembah, Tuhan bilang jangan takut, aku yang berperang menggantikan engkau. Tuhan kasih tahu lagi, ketika engkau berdoa, memuji, menyembah dengan segenap hatimu, aku hadir di atas pujian. Yes, amin. Pujianmu, kata Tuhan. Aku hadir malam ini sebagai panglima. Aku mau berperang. Apa yang menjadi musuh kehidupanmu, apa yang menjadi pergumulan hidupmu, Tuhan bilang malam ini sembah Dia, masuk hadiratnya, serahkan ke Dia. Saudara juga bisa jujur, kita bisa jujur sama Tuhan, berkata Tuhan, aku sudah lelah capek. Tuhan, aku capek. Tuhan, aku sudah tidak kuat. Tuhan, aku sudah kehilangan akal. Tidak tahu apa yang harus aku perbuat. Tapi malam ini yang aku tahu, aku punya Tuhan Yesus yang mengasihi aku. Amin. Saudara bisa katakan begitu sama Tuhan. Saya bicara dengan saudara dengan tutup mata. Saya ingin Tuhan sendiri yang bisa melihat keadaan saudara malam ini. Mungkin saudara sudah kehilangan sukacita. Saudara kehilangan sukacita. Saudara hilang damai sejahtera. Tuhan katakan sembah Dia, puji Dia. Katakan ku mau memuji-Mu Tuhan, ku mau menyembah-Mu Tuhan Yesus. Engkau layak, Engkau yang layak. Sembah Dia saudara. Biarlah Engkau yang berperang menggantikan aku. Seperti Yakub bergumul dengan Tuhan. Tuhan mau malam ini saudara bergumul dengan Tuhan, hanya menyembah sembah Dia Yesus. Mari buka suaranya Yesus. Doa terus, sembah nyanyi lagu ini. Oh ya la bakasya la bala. Aku minta ya Bapa dalam nama Yesus, keajaiban, mujizat, pertolongan-Mu untuk anak-anak-Mu ini. Sembah Dia. Oh Tuhan, kami tidak tahu apa yang harus kami perbuat, tetapi mata kami tertuju kepada Tuhan.
hadapan Tuhan. Sembah Dia, sembah Yesus. Oh ya la makasih la bala 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 bala. Ku mau memuji-Mu, Ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ya Roh Kudus, kuatkan hati setiap anak-anak-Mu, kuatkan hati setiap mereka, kuatkan teguhkan setiap hati kami. Yesus, lewat pujian penyembahan-Mu kami percaya ya Tuhan, Kau sedang bekerja di dalam hidup kami. Yesus, iya. Your spirit fill this place, sweet spirit, fill my heart. Let your presence fill this place as we worship you, as we khususnya saudara yang sedang menjalani masa tua, ya umas 50 tahun ke atas, dibilang tua, ya belum tua, mungkin 50-60 ke atas. Janji Tuhan kemarin katakan kalau kita selalu mendapatkan minyak urapan yang baru, ya saudaraku, kita ini seperti pohon korma. Saudara, pohon korma yang terus berbuah. Katakan amin. Ya pada masa tua pun karena kita tertanam
di bait Allah, ya, di rumah Tuhan, di hadirat Tuhan, di firman-Nya, kita akan terus berbuah lebat untuk menyaksikan daripada kebaikan Tuhan. Saya berdoa saudara, mungkin saudara yang sudah lanjut usia, merasa seperti hari-hari ini mungkin sepi, mungkin kosong, mungkin saudara sedang nanti ada pergumulan yang saudara tidak bisa utarakan. Tidak tahu, saya ingin disuruh doakan orang-orang tua yang merasa sendiri. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita, ibu bapak. Saya mau berdoa buat ibu, buat bapak. Tuhan, aku berdoa untuk oma opa, untuk eyang, untuk para kakek nenek, untuk orang-orang tua kami ini Tuhan. Aku berdoa ya Bapa, dalam nama Yesus, beri ya Tuhan damai sejahtera-Mu. Damai sejahtera yang bisa melenyapkan segala kegelisahan, segala kekhawatiran, ketakutan. Mungkin di masa tua badan makin lemah, banyak penyakit. Tapi biarlah ya Tuhan, sekalipun ya Tuhan manusia lahiriah kami semakin merosot, tetapi manusia batinia kami, rohani kami, iman kami terus bertumbuh, terus bernyala-nyala dalam Tuhan. Biarlah roh kami ya Tuhan makin kuat, iman kami makin besar, kasih dan pengharapan kami Tuhan makin kokoh. Aku berdoa ya Bapa dalam nama Yesus, untuk orang-orang tua kami ini ya Tuhan. Bapa dalam nama Yesus, biarlah Kau tetap Tuhan, Kau tetap Allah yang menggendong kami. Bahkan sampai masa tua pun Kau tetap Allah, Bapa yang kekal. Oma, opa, sekarang terima kekuatan yang baru dari Tuhan, kesehatan, kesegaran, pengharapan. Oh, dalam nama Yesus, ada Tuhan yang mengasihi oma, opa. Oh, ya lah, makasih lah, semua yang sakit Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Tetap Tuhan berikan ya Tuhan kami di masa tua iman untuk percaya melihat anak-anak mantu cucu kami semuanya jadi orang benar, orang yang diberkati Tuhan, yang dilindungi Tuhan. Bapa di dalam nama Yesus, berkati ya Tuhan para opa oma ini dalam nama Yesus. Oh ya la makasih la bala 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 bala. Oh ya la makasih la bala 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 bala. Tuhan, bahkan opa oma yang ada di panti jompo ya Tuhan, aku berdoa dalam nama Yesus, beri mereka, ingat mereka ya Tuhan. Sekalipun banyak orang sudah mau melupakan mereka, biar Engkau Allah yang tidak pernah melupakan mereka. Bapa dalam nama Yesus. Oh ya la bala 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 bala. Tiada seperti, tiada seperti yang telah menjamah
Saudara, saya mau sepakat berdoa bersama dengan saudara. Sekali lagi kita akan berdoa. Saya tahu ada beberapa di antara saudara yang seperti berada di jalan yang buntu. Saudara tidak tahu apa yang harus dilakukan. Tapi malam ini Tuhan mau menyatakan bahwa kasih-Nya tetap sama kepada kita. Dan malam ini saya percaya Tuhan akan berikan roh terobosan. Roh terobosan. Katakan amin. Dia akan berikan kepada saudara satu firman, satu pernyataan. Ketika saudara bisa dengar ini, saudara bisa lakukan ini, walaupun ini satu hal yang belum pernah saudara lakukan sebelumnya. Tapi Tuhan katakan, dengarkan dan lakukan ini. Maka itulah yang akan membawa saudara akan melihat keajaiban Tuhan, pemeliharaan Tuhan dalam hidup saudara. Mari kita sepakat berdoa, saudara. Aku berdoa di dalam nama Yesus. Engkau Allah yang aku tahu, Engkau adalah penerobos. Engkau adalah roh penerobos, Roh Kudus. Engkau akan maju di depan kami. Engkau akan menerobos dan berjalan melewati setiap pintu gerbang yang tertutup selama ini. Engkau akan keluar dari situ ya Tuhan. Engkau akan membawa kami ke satu tempat yang belum pernah kami injak sebelumnya. Aku berdoa ya Bapa dalam nama Yesus. Urapi siapa anak-anakmu ya Tuhan. Dalam nama Yesus. Biarlah ya Tuhan ada jalan keluar. Jalan keluar Tuhan anak-anakmu. Solusi ya Tuhan. Kuasa-Mu, hikmat-Mu turun dan bekerja atas setiap kami. Kami percaya Tuhan, Yesus Kau terlebih besar. Yesus Kau lebih besar daripada keadaan kami. Lebih besar daripada masalah kami. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Terima kasih Tuhan untuk lawatan Tuhan, untuk hadirat Tuhan, untuk pengurapan, untuk minyak yang baru yang mengalir tengah-tengah kami. Terima kasih untuk damai sejahtera, sukacita-Mu. Terima kasih untuk kekuatan yang baru ya Tuhan. Sesuai dengan janji-Mu, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan yang baru. Lewat menara doa ini, kami sedang menanti-nantikan Tuhan. Dengan doa, pujian, penyembahan, kami masuk hadirat-Mu ya Tuhan. Dan kami akan mendengar sabda firman-Mu. Urapi hamba-Mu untuk dapat menyampaikan pesan firman-Mu dalam bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Aku berdoa yang sakit Tuhan sudah sembuhkan, yang lemah Tuhan sudah kuatkan, bahkan yang susah Tuhan sudah hiburkan. Terima kasih banyak Bapa.
Dalam nama Yesus, semoga kita yang siap menerima firman, hati gembira, sama-sama katakan amin. Silakan kembali Ibu Bapak. Shalom. Pada hari ini saya ingin bagikan, ya kan saudara, satu firman Tuhan yang berjudul 3 faktor untuk mengalami terobosan. Ada 3 faktor yang saya akan bahas untuk bagaimana kita bisa mengalami satu terobosan. Mari kita buka Alkitab kita dari Mika 2 ayat 13. Mika 2 ayat 13 kita akan baca bersama-sama Ibu Bapak. 1, 2, 3. Penerobos akan maju di depan mereka. Mereka akan menerobos dan berjalan melewati pintu gerbang dan akan keluar dari situ. Raja mereka akan berjalan terus di depan mereka. Tuhan sendiri di kepala barisan mereka. Jadi saudara, kita akan bahas, ini ada terobos. Penerobos itu adalah Roh Kudus sendiri, saudaraku. Ya, yang diberikan Allah, berikan Yesus untuk tinggal bersama dengan kita. Pada waktu saudara saya mengaktifkan daripada Roh Kudus, peranan Roh Kudus dalam hidup kita lewat doa, pujian, penyembahan dan firman, saudaraku yang kasih Kristus, maka Roh Kudus menjadi penerobos. Apa yang sulit, apa yang tidak mungkin bagi kita menjadi mudah, menjadi mungkin. Saudara, apa yang mustahil menjadi tidak mustahil. Saya percaya di masa-masa pandemi sekarang ini, kita butuh yang namanya penerobos. Supaya kita bisa melakukan apapun yang belum pernah kita lakukan, kita bisa lakukan. Katakan amin. Nah, ada 3 hal yang kita akan pelajari dari Yesaya pasal 41. Saudara, ada 3 hal, yaitu 3 sikap yang diperlukan untuk mengalami yang namanya terobosan. Ya kan, dari Yesaya 41, nanti saudara baca semua pasal ini, pasal yang luar biasa. Di sini di judul di Alkitabnya adalah Tuhan membangkitkan seorang pembebas. Pembebas yang bisa membebaskan, ya saudaraku, orang-orang. Ya kan, pertama pembebasan yang terbesar adalah dibebaskan dari hukuman kekal, api neraka, dipindahkan ke sorga. Pembebas itu sebenarnya adalah Yesus, yang dimana dia berikan Roh Kudus buat setiap kita. Katakan amin. Nah, Yesus yang adalah pembebas kita, saudaraku, lewat kematiannya di atas kayu salib, darahnya dicurahkan untuk menebus daripada dosa kita. Maka dialah, lewat Yesuslah setiap kita dibebaskan. Yang percaya katakan amin. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka Allah memberikan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, supaya setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus, dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, sekarang saudaraku, kalau saudara ya kan yang ikut dalam menara doa ini, saudara belum mengalami yang namanya pembebasan, saudara, dari hukuman kekal ini, saudara belum mengerti, belum mengetahui, saudara belum punya keyakinan, apakah saya, kalau jantung saya berhenti berdetak, apakah saya sudah punya rumah di sorga? Apakah saya akan tinggal bersama dengan Allah yang menciptakan saya? Hari ini saudaraku, saya tawarkan Yesus yang mengasihi saudara. Dia mati untuk saudara. Dia dikuburkan, pada hari ketiga dia bangkit, saudaraku. Lalu dia menampakkan diri kepada para murid-murid. Lalu dia naik ke surga, menyediakan rumah buat kita. Dan dia akan datang lagi untuk menjemput kita. Saudara bisa datang kepada dia. Saudara bisa berdoa. Katakan pada Yesus, Yesus, aku undang kau masuk dalam hati saya. Jadilah Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Karena Alkitab katakan, saudara, dengan hati orang percaya, dengan mulut orang mengaku, lalu dia diselamatkan. Ya kan, dengan hati percaya dibenarkan, mengaku Yesus Tuhan, kita diselamatkan. Saya bisa mengaku Yesus Tuhan, saudara. Nah, setelah kita dibebaskan, saudaraku, dari hukuman kekal, kita sudah diselamatkan, kita dibenarkan. Saudara, Tuhan panggil kita, saudara dan saya, menjadi seorang pembebas. Kita bisa memberitakan kabar baik ini kepada banyak orang. Kita bisa membebaskan mereka. Ya kan? Pembebasan terbesar adalah apa, saudara? Dari hukuman kekal. Kita juga menjadi pembebas daripada setiap ikatan-ikatan kuasa gelap dalam hidup mereka. Kutuk-kutuk dalam hidup mereka. Kita doa. Kita mendoakan.
kita menyampaikan firman Tuhan, saudaraku yang Kristus, bahkan kita bisa jadi pembebas. Bebaskan mereka, saudaraku yang Kristus. Dari apa? Ya bisa juga bebaskan dari hutang. Bebaskan mereka dari hutang. Lunaskan hutang mereka. Wah, keren banget tuh kalau Tuhan bisa izinkan dan berikan kita pelayanan yang seperti itu. Banyak hal, saudaraku, baik rohani, jasmani, saudaraku, hubungan dan keuangan. Tuhan panggil kita. Di sini judulnya adalah Tuhan membangkitkan seorang pembebas. Sebenarnya ini nubuat untuk Yesus. Tapi kita mau belajar, saudaraku. Ya kan? Apakah saudara mau menjadi pembebas buat keluarga? Ya kan, pembebas bicara tentang saudara seorang penerobos, perintis. Saudara, coba yang pertama, apa sikap yang kita harus lakukan? Yang pertama adalah kita harus berani. Kita harus berani melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Kita harus berani melakukan apa yang Tuhan perintahkan, sekalipun ya saudara, kita belum pernah melakukannya. Sekalipun kita belum pernah melakukannya. Nah, di dalam ayat yang ketiga, saudara, Yesaya 41 ayat 3. Ini di sini katakan, kita akan baca sama-sama. 1, 2, 3. Ia mengejar mereka dan dengan selamat ia melalui jalan yang belum pernah diinjak kakinya. Siapakah yang melakukan dan mengerjakan semuanya itu? Dia yang dari dahulu memanggil bangkit keturunan-keturunan, aku Tuhan yang terdahulu, dan bagi mereka yang kemudian aku tetap Dia juga. Saudaraku yang kasih Kristus, yang pertama, ia mengejar mereka. Dengan selamat ia melalui apa? Jalan yang belum pernah diinjak oleh kakinya. Saudaraku, satu hari pernah saya berpikir begini, kalau kita kan gini. Kalau kita saudara mungkin dari rumah ke kantor. Ya, kalau saudara sudah ngantornya itu 10 tahun, 15 tahun, kantornya sama, tempatnya sama, dari rumah yang sama, pasti jalannya itu-itu aja pasti. Betul gak saudara? Saudara gak akan mau coba cari jalan yang lain. Itu pertama, kadang-kadang. Yang kedua, orang nih kalau udah biasa makannya itu aja. Gak pernah mau coba makanan-makanan yang baru. Seringkali kita gak pernah mau coba datang ke tempat yang baru, makan makanan yang baru, atau melakukan sesuatu yang gak pernah kita lakukan sebelumnya. Saudaraku, kenapa? Karena kita ini biasanya suka main aman. Ya, kita mau main aman, hanya mau melakukan apa yang biasa kita lakukan. Itu biasanya gitu, gak dah, aku gak mau. Nah, saya mau kasih tahu gini kuncinya, ini rahasianya gini. Kalau kita mau mengalami terobosan, ya, kalau kita mau mengalami terobosan dan menjadi seorang yang mau dipakai oleh Tuhan, kita harus berani memulai sesuatu yang baru. Katakan amin. Katakan amin. Kalau kita merindukan Tuhan melakukan perkara-perkara besar dalam hidup kita, kita harus berani melakukan apapun yang Tuhan perintahkan, sekalipun belum pernah atau sulit dan tidak mungkin untuk kita lakukan. Katakan amin. Saya ini gak akan pernah jadi pengkhotbah di YouTube hari malam ini. Saya gak pernah menjadi seorang pendeta yang berkhotbah sudah di gereja. Kalau saya tidak pernah berani mencoba, saya gak pernah mau memulai untuk berkhotbah di lingkungan yang kecil. Saudara, kita gak akan pernah bisa mimpin doa di hadapan banyak orang kalau kita sendiri gak pernah mau coba, gak pernah mau berani berdoa di hadapan orang lain. Yosua waktu dia dipilih Tuhan untuk menggantikan Musa, saudaraku, udah dah pokoknya. Buat Yosua ini sesuatu yang sulit. Kenapa? Musa itu dia bisa ngomong sama Tuhan 4 mata. Musa dengan tongkatnya lakukan mukjizat yang hebat. Dan orang Israel, apa yang dikatakan Musa, mereka dengarkan. Sekarang Musa dibanding Yosua itu gak ada apa-apanya Yosua. Dia hanya seorang bujang, hanya seorang pembantunya. Tapi pada waktu itu saudaraku, Tuhan berkata sama Yosua, ya kan, hambaku Musa sudah mati.
Sekarang aku pilih kamu, Yosua, untuk pimpin bangsa ini. Berat saudaraku, bukan enak. Dia saudara dekat, yang selalu dekat sama Musa. Bagaimana bangsa Israel ini bangsa yang apa? Waktu itu tegar tengkuk. Saudara, ini bangsa yang keras, cerdas, pinter, keras kepala, keras kehendaknya saudaraku. Wah, buat Yosua ini hal yang tidak gampang. Dan Tuhan saudaraku yang Yesus kasih janji sama Yosua. Yosua 1 ayat 3 dia katakan begini, setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu akan kuberikan kepadamu seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Tuhan mau ngomong gini, engkau akan injak, ya kan, satu tempat yang belum pernah engkau injak. Engkau akan menginjak satu tempat yang belum pernah engkau injak. Pada waktu engkau injak itu, ya kan, engkau memiliki otoritas karena aku Tuhan yang menyertai kamu. Katakan amin. Jadi kata-kata ini saudara yang harusnya kita mulai latih. Kalau saudara mau jadi seorang penerobos. Kadang-kadang gini, kenapa seseorang tuh kalau ada masalah lambat sekali dia move on, mencari solusinya. Kita sudah belajar membahas tentang bendahara yang tidak jujur. Sebenarnya Tuhan memuji bukan karena dia tidak jujurnya, tapi kecerdikan dia. Orang yang cerdik adalah orang yang panjang akalnya, banyak akalnya. Ketika dia kepentok dengan satu masalah ini, dia langsung berpikir, cari jalan lain, cari jalan lain. Nah, orang-orang yang mudah untuk cari jalan, cari solusi saudara atas setiap masalah, ya kan? Orang yang gampang move on, itu adalah orang-orang yang sudah melatih dirinya saudara. Berani melakukan sesuatu yang baru. Berani mencoba sesuatu yang belum pernah dia lakukan. Yang ngerti katakan amin. Jadi poinnya adalah pesan yang pertama, prinsip yang pertama adalah saudara mulai. Karena janji Tuhan, kalau kita harus berani melewati jalan yang belum pernah kita pijak oleh kaki kita. Katakan amin. Sekali lagi saya mau kasih tahu gini. Kalau saudara adalah seorang yang rindu, ya kan, melihat Tuhan melakukan perkara yang besar dalam hidup saudara, saudara harus berani melakukan apapun yang Tuhan perintahkan. Sekalipun belum pernah atau sulit dan tidak mungkin saudara lakukan. Itu dimulai dengan apa? Dengan doa dulu. Doa yang besar. Ya, Pak Niko ini sedang dapat pesan lewat Pak Kim Seng, pendoa syafaat. Itu tentang Yeremia 3:3. Berserulah padaku, maka aku akan menjawab. Aku akan memberitahukan kepadamu apa? Hal-hal yang besar, hal-hal yang tidak terpahami, yaitu hal-hal yang tidak kamu mengerti. Jadi artinya berseru tentang apa? Hal-hal yang besar, hal-hal yang gak pernah kita duga tapi kita mau katakan itu. Seperti contohnya siapa saudara? Yabes, dia berdoa. Di dalam keterbatasan dia berdoa. Kiranya Tuhan memberkataku berlimpah-limpah, memperluas daerahku. Kiranya tangan Tuhan menyertai aku. Ya kan saudara, melindungi aku dari segala supaya malapetaka tidak menimpa aku. Yabes. Seperti siapa lagi saudaraku? Penjahat di sebelah kanan Yesus. Dia berani berdoa. Dia berani meminta sesuatu yang apa? Yang besar, yang tidak terduga, yang gak bisa dipahami oleh orang lain. Apa doanya si penjahat itu? Yesus, ingatlah akan aku kalau engkau datang sebagai raja. Setiap kali, setiap hari, saudara yang hadir di menara doa ini, sebenarnya Tuhan mau tanamkan kepada kita hal-hal yang besar. Lewat apa? Doa-doa yang besar. Doa-doa yang besar akan menghasilkan pengharapan yang besar, iman yang besar, kasih yang besar. Dan saudara akan melihat jalan menuju kebesaran itu akan menjadi milik saudara, menjadi milik anak-anak saudara dan keturunan saudara. Katakan amin. Dari sini saudara buka jalan, rintis jalan, bebas. Katakan amin. Mungkin di tengah-tengah keluarga saudara tidak ada yang orang percaya, orang Kristen. Tapi saudara adalah orang yang pertama jadi Kristen. Dari saudara orang yang pertama jadi Kristen, mungkin di tengah-tengah keluarga saudara, keturunan atas, dari papa, mama, terus ke atas tidak ada yang Kristen. Tapi saudara yang Kristen, bukan cuma Kristen, saudara jadi hamba Tuhan. Tidak ada di keturunan sebelumnya. Tapi
ketika saudara jadi hamba Tuhan, saudaraku, saudara jadi perintis itu, lalu seluruh keluarga saudara akan diselamatkan, akan melayani Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Saudara berkata, oh seluruh keluarga kami semuanya karyawan, orang upahan. Tapi saudara bisa menjadi seorang, mungkin Tuhan mau panggil saudara jadi seorang apa? Pengusaha, pembebas. Lalu dari saudara pengusaha, maka saudara bisa bawa seluruh keluarga jadi pengusaha-pengusaha juga. Yang ngerti katakan amin saudara. Mulai saudaraku yang Yesus Kristus, ya. Saya dapetin satu hal begini saudaraku. Contoh lagi siapa? Yang berani. Ini harus berani lakukan. Kalau Tuhan suruh, lakukan saja. Kalau kita baca di Matius 14 ayat 25 sampai 29. Di situ Yesus tuh berjalan di atas badai, saudara tahu? Ya. Ketika Yesus berjalan di atas badai, saudaraku, lalu Petrus melihat Yesus dan berkata kepada Yesus apa? Kalau itu engkau, suruh aku berjalan. Lalu Yesus memberi perintah pada Petrus, katakan apa? Datanglah, datang Petrus. Kalau engkau mau jalan di atas badai, jalan sekarang, ayo jalan, datang sama aku, mendekat sama aku. Apa yang dibuat oleh Petrus? Itu adalah perbuatan yang tidak pernah dilakukan oleh Petrus sebelumnya. Dia biasa saudara ada di kapal. Dia biasa lompat dari kapal tapi tenggelam. Tapi pada hari itu ketika dia keluar dari kapal, saudaraku, dan dia bisa berjalan di atas badai. Kenapa saudaraku Yesus Kristus? Ya kan, perintah Tuhan itu sulit, belum pernah dilakukan oleh Petrus. Namun karena dia berani apa? Melangkahkan kakinya keluar dari perahu, Petrus berhasil berjalan di atas air. Petrus menikmati pengalaman yang luar biasa bersama Tuhan. Satu, apa yang gak pernah dipijak kakinya, itu terpijak juga sudah di atas badai. Katakan amin. Ada kalanya dalam hidup kita saudaraku, Tuhan mau hardik badai karena dia ada di dalam perahu. Tapi ada kalanya kita tidak merasa ada Tuhan di perahu hidup kita, tapi dia sedang berjalan di atas badai hidup kita. Dan dia pasti minta kita, kau jalan di atas badai, kau jalan di atas badai. Katakan amin. Jalan di atas. Ini contoh, ini seperti contoh yang saya suka, contohnya seperti ini. Saya punya pengalaman di tengah-tengah pengembalaan pelayanan kami. Kami ada pelayanan yang namanya doa pengurapan, doa kesembuhan ilahi. Saya melihat orang kanker, ya saudara, bawa surat laboratorium yang menyatakan bahwa dia mengidap kanker. Saudaraku, lalu kita doa bareng. Kita minta Tuhan sembuhkan kankernya, supaya dia tidak mengalami yang namanya kemoterapi dan juga radioterapi dan pengobatan, tapi sembuh secara seketika. Saudaraku, saya melihat, saudaraku yang kasih Kristus, pada waktu kita doa, itu bukan satu dua, banyak orang. Waktu kita sembuhkan dan dicek ulang, saudara, apa yang terjadi? Tanpa harus kemoterapi dan radioterapi dan pengobatan lainnya, kankernya itu hilang. Ya, itu namanya Tuhan menghardik badai. Tapi ada kalanya saudara, justru pengerja kita di gereja ini saudaraku kena kanker. Kita pikir Tuhan akan hardik badai itu saudara. Tuhan tidak hardik, karena Tuhan sedang berjalan di tengah badai saudaraku. Dan Tuhan minta supaya engkau juga berjalan bersama dengan Tuhan di tengah badai. Maka istilah perjanjian lama adalah bahwa ketiga pemuda itu harus masuk dalam dapur api, karena Tuhan ada di dapur api itu saudara. Tapi apa yang terjadi? Ketiga anak muda itu tidak terbakar. Dalam hidup kita saudaraku, sebagai seorang perintis, sebagai pembebas, sebagai penerobos, saudara dan saya harus berani mencoba melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Sekalipun itu berat, sekalipun itu sulit, sekalipun itu kita bilang gak kuat Tuhan, lakukan itu saudaraku. So akan melihat seperti Petrus bisa berjalan di badai, seperti tiga anak muda di dapur api yang menyala.
saudaraku, mereka tidak terbakar. Kenapa saudara? Karena ada Tuhan yang berjalan di atas badai. Ada Tuhan yang berjalan di dalam dapur api. Yang mengerti katakan amin. Ketika Yakub mengenakan jubah warna-warni kepada Yusuf, saudaraku, hal itu menyebabkan Yusuf harus melewati jalan-jalan yang belum pernah dia pijak sebelumnya oleh kakinya, saudara. Saudara, sejak Yusuf mengenakan jubah warna-warni, jubah kerajaan, saudara tahu apa yang terjadi? Yusuf kakinya menginjak dasar sumur yang dalam ketika dia dilempar dan dibuang oleh saudara-saudaranya. Kakinya menginjak rumah Potifar ketika ia dijual menjadi budak di Mesir. Kakinya menginjak penjara Mesir ketika ia difitnah oleh istri Potifar. Kaki Yusuf menginjakan istana Firaun ketika ia menafsirkan mimpi Firaun. Kaki Yusuf menginjak seluruh Mesir ketika ia diangkat menjadi penguasa Mesir. Saudara bisa mengerti sini, katakan amin. Kalau saudara mau jadi penerobos, biarlah saudara kaki saudara akan berjalan di tempat di mana saudara akan berdiri di tempat di mana saudara tidak pernah nyangka. Memang kenapa saya harus berdiri di sumur? Karena sumur adalah jalan. Ya kan? Jalan menuju apa? Menuju istana. Kenapa saya harus ada di rumah perbudakan? Kenapa saya harus ada di penjara? Tapi itulah rute yang harus kamu lewati, supaya kamu sampai kepada panggilan Tuhan yang sempurna dalam hidupmu. Yang ngerti katakan amin. Yang ngerti katakan amin. Ya, ini harus kita masukkan sini. Mau gak saudara menjadi jiwa pionir? Nah, apa kata pionir baru dapetnya. Pionir, harus jadi pionir. Seorang pionir dia berani, dia babat. Kalau kita tahu zaman-zaman transmigrasi, kita saya masih baru lulus kuliah pada waktu itu. Program transmigrasi, perpindahan penduduk dari Jawa, dari Bali ke Sumatera, ke Irian, saudara, ke Kalimantan. Itu semua tuh orang-orang penerobos, pembebas, perintis, pionir, saudara. Satu kepala keluarga katanya dapat 2 hektar tanah. Mereka suami istri tebas. Akhirnya digarap tanahnya, saudaraku. Yang rajin dari 2 hektar bisa punya 20 hektar sawah. Bisa sampai segala macam. Yang males, ya saudara, ya sudah kembali lagi. Jadi kan semua ini harus ada apa, saudara? Berani melewati tempat, menginjakan kaki. Saudara, di mana kita belum pernah lakukan itu. Katakan amin. Di masa-masa pandemi ini, kita juga gak nyangka. Saudara harus berpikir gak seperti yang lama. Cara pelayanan, cara kerja, cara bisnis, kita bergaul, itu semuanya sudah mulai berubah. Tapi Tuhan mau berikan pengurapan malam ini. Sebagai pengurapan apa? Pionir, penerobos buat saudara yang mau katakan amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat Yesus. Yang kedua, saudaraku, yang kedua, ayat yang ke-6 dan ke-7. Di sini dikatakan yang seorang, ya, Yesaya 41 ayat 6 dan 7, yang seorang menolong yang lain dan berkata kepada temannya, kuatkanlah hatimu. Tukang besi menguatkan hati tukang emas, dan orang yang memimpikan logam dengan martil menguatkan hati orang yang menempa di atas landasan. Ia berkata tentang patrian itu baik, lalu menguatkannya dengan paku-paku sehingga tidak goyang. Ini bicara tentang apa, saudara? Ya kan? Yang kedua, kalau saudara mau menjadi seorang penerobos, pembebas, pionir, seorang yang mau dipakai Tuhan menjadi penerobos, perhatikan, kita harus bisa saling menolong, saling menguatkan, saling mendorong, supaya kita bisa bekerja sama dengan baik. Katakan amin. Katakan amin. Ini penting, saudara. Ini sederhana sih sebenarnya, tetapi ya kadang ini kita lewatkan. Saya kadang-kadang berpikir gini ya, ibu bapak ya. Coba saudara pikir, ini jangan-jangan kita nih. Ada orang-orang yang suka mencela.
Ada orang-orang yang suka mencela. Apapun yang dikerjakan orang lain, dia pokoknya dicela aja. Kalau ngomong tuh, kalau kasih pendapat, nggak pernah ada yang positif terus. Pasti ada tapinya, ada negatifnya pasti. Selalu cela. Nah saudaraku, hari ini kita yuk mau nggak latih kebiasaan. Sebaiknya jangan habiskan energi hanya untuk mencela dan merendahkan orang. Katakan amin saudara. Sebaliknya yuk kita belajar untuk saling menguatkan, saling membangun, saling mendoakan. Apabila kita rindu Tuhan melakukan perkara besar dalam hidup kita dan melalui kita. Katakan amin. Karena kerendahan hati adalah kunci ya untuk bisa mengakui orang lain. Ya, bisa menerima, mengakui kelebihan orang lain dan menerima kekurangan orang lain, sehingga kita bisa saling kerjasama dan saling menerima satu dengan yang lain. Sedangkan keangkuhan, saudara, sikap mementingkan diri sendiri, ini seringkali jadi penghalang, penyebab utama kita nggak bisa kerjasama satu dengan yang lain. Sepinter apapun kalau kita sombong, kita mementingkan diri sendiri, saudara, ya kan? Kita jadinya nggak bisa kerjasama. Kepintaran kita nggak akan ada gunanya, saudara. Kita nggak bisa. Kerendahan hati ini penting. Kalau saudara mau, Tuhan pakai aku, Tuhan pakai hidup saya, Tuhan berkati saya dan pakai saya untuk jadi saluran berkat buat orang lain. Saudara harus punya komitmen untuk bisa kerjasama. Katakan amin. Bekerja sama dan bisa mendelegasikan pekerjaan kepada orang-orang yang ada di bawah saudara. Itu penting. Makanya Alkitab ajarkan kita apa? Dalam 2 Timotius 2:2, saudara tahu apa? Ya kan? Apa yang kamu dengar daripadaku di depan banyak orang, ya kan? Percayakanlah itu kepada orang yang dapat dipercaya, yang juga cakap mengajar. Jadi saudara harus bisa mendelegasikan kepada orang lain, ya kan? Siapa orang itu? Orang ini bisa dipercaya, yang kedua cakap. Jadi karakter dan keterampilan, kecerdasan itu harus jalan dua. Karakter dulu, baru saya bisa ini kan. Nah, di dalam Injil Markus 2 ayat 1 sampai 12, ya, itu ada satu kisah di mana ada 4 orang sahabat, ya kan? Jadi ada orang lumpuh dibawa oleh 4 orang sahabatnya. Ini saudaraku yang serius tentang kerjasama ingin kita bicara nih. Ya, kalau bangsa ini seluruh komponen bangsa, mau agama apapun, ya, mau dari suku apapun, dari Sabang sampai Merauke, siapapun dia, pengusaha, penguasa, saudaraku, rohaniawan, semuanya bisa kerjasama untuk memajukan bangsa ini, membuat Indonesia menjadi Indonesia yang maju, yang berkembang, yang makmur, yang sejahtera. Saya percaya kalau ada satu kesatuan di sini, wah ini luar biasa, keren. Katakan amin. Karena kan unsurnya tuh 3 sebenarnya, saudaraku. Yang pertama harus punya tujuan jelas, ya kan saudara. Yang kedua adalah ada kerjasama. Ketiga ya adalah komunikasi yang baik. Kalau 3 hal ini Tuhan bilang ada 3 hal ini: visi, unity, komunikasi. 3 hal ini, maka tidak ada rencana yang tidak terlaksana. Semua rencana pasti sukses, pasti terlaksana. Katakan amin saudaraku. Ini harus ada. Nah, sebagai seorang perintis, penerobos, saudaraku, pionir, saudara harus mengerti itu. Nah, keempat orang ini saudaraku, mereka tuh jalankan, saudaraku. Dia punya teman lumpuh. Mereka punya 3 hal ini, saudara. Mereka punya visi. Visinya apa? Ingin membuat orang lumpuh ini disembuhkan oleh Tuhan Yesus, saudaraku. Yang kedua, mereka punya komunikasi. Di antara 4 orang ini, setelah melihat mau bawa, gimana caranya? Ya kan, kita mau bawa teman kita ini, padahal Yesus ada di satu rumah. Dan orang begitu banyak memenuhi rumah itu. Dan di depan
Depan pintu rumah juga sudah penuh sampai tidak bisa lagi masuk. Lalu apa yang terjadi saudaraku? Mereka punya komunikasi. Dari komunikasi dapat, sudah kalau nggak bisa lewat pintu, kita lewat atap aja. Itu jalan yang nggak pernah diinjak oleh mereka. Itu adalah perbuatan yang tidak pernah mereka lakukan. Tetapi itu yang mereka kerjakan. Saudara bisa ngerti gak sih, dikatakan amin? Ini bicara dengan terobosan. Kalau saudara mengalami terobosan, saudara gak bisa lakukan hal yang sama berulang-ulang. Gak bisa. Saudara sudah mahir melakukan hal yang sama berulang-ulang, tapi saudara berani mencoba sesuatu yang belum pernah saudara coba. Seperti keempat orang ini, empat orang sahabat ini. Dia bilang, kalau lewat pintu gak bisa, kita angkat aja ke atap. Kita hancurkan atap rumah orang. Kita turunkan sahabat kita pas di depan Yesus. Wah, ini bongkar rumah orang. Resikonya besar, saudaraku. Yang kedua, saudaraku, turunkan. Kalau dia jatuh gimana? Semua. Tapi karena ada 3 hal. Punya visi yang jelas. Punya komunikasi yang baik. Lalu ada unity dan kerjasama. Dampaknya saudaraku, terobosan itu terjadi. Orang lumpuh itu, saudaraku, disembuhkan. Perkataan Yesus yang pertama apa, saudara? Ya kan, saudaraku, melihat iman mereka. Kalau orang bisa kerjasama, saudara, pasti punya komunikasi yang baik di antara mereka. Mereka punya tujuan yang jelas. Disitulah Tuhan bilang, melihat iman mereka. Bukan iman si lumpuh, mereka. Bukan, Alkitab gak bilang iman si lumpuh, melihat iman mereka. Lalu Yesus berkata, dosamu sudah diampuni. Saudaraku, lalu ya protes semua orang-orang Farisi. Wah, kok orang ini? Lalu Yesus bilang, lebih gampang mana? Ngomong dosamu diampuni dan bangkit jalan. Orang itu bangkit jalan. Ibu bapak saudara yang kasih Kristus, saya ingin bagikan kepada saudaraku yang kasih Kristus. Hari ini, yang pertama, saudaraku yang kasih Kristus, saudara harus berani melakukan apapun yang Tuhan perintahkan, sekalipun, ya kan, hal itu sulit dan tidak mungkin. Katakan amin, saudara. Yang kedua, seorang perintis dia harus mahir bekerja sama. Orang yang mahir bekerja sama pasti orang yang rendah hati, orang yang punya iman. Terbukti pasti dia punya komunikasi yang bagus dan mereka punya tujuan yang jelas. Yang mengerti katakan amin. Terus yang ketiga, saudaraku, saya ingin bagikan yang ketiga, ini yang terakhir. Ya saudaraku, ini ayat 14 sampai ayat yang ke-16. Janganlah takut hai si cacing Yakub, hai si ulat Israel. Akulah yang menolong engkau. Demikianlah firman Tuhan. Dan yang menebus engkau, ialah yang Maha Kudus Allah Israel. Sesungguhnya aku membuat engkau menjadi papan pengirik yang tajam dan baru. Dengan gigi 2 jajar engkau akan mengirik gunung-gunung dan menghancurkannya. Dan bukit-bukit pun akan kau buat seperti sekam. Engkau akan menampi mereka, lalu angin akan menerbangkan mereka, dan badai akan menyerahkan mereka. Tetapi engkau ini akan bersorak-sorai di dalam Tuhan dan bermegah di dalam yang Maha Kudus Allah Israel. Coba saudara lihat sini. Janganlah takut hai si cacing Yakub, hai si ulat Israel. Kenapa kok Israel disebut ulat? Saudaraku yang kasih, ulat jenis ini dalam bahasa Ibraninya namanya toga. Kalau dipencet, saudara mengeluarkan cairan warnanya apa? Ungu. Nah, warna ungu dari ulat ini biasanya digunakan untuk mewarnai baju imam besar yang melayani di bait Allah. Warna ungu adalah warna dari lambang kerajaan, saudaraku, otoritas dan pemerintahan. Cairan ungu ini hanya bisa keluar apabila ulat ini apa? Dipencet dan apa? Mati. Saudara, saya dapetin arti ayat ini. Saudara mau jadi perintis, penerobos, pionir. Saya mau jadi orang-orang yang dipakai Tuhan. Saudara mau? Katakan amin. Ini hal yang luar biasa. Kuncinya cuma satu. Kita harus seperti ulat yang siap dipencet, keluar warna ungu. Kalau udah dipencet harus mati. Wah, kadang-kadang kita kalau dipencet ngamuknya
minta ampun. Makanya berapa hari ini saudara, Tuhan mau bicara tentang kita jadilah orang Kristen yang rohani, yang dipimpin oleh Roh Kudus, bukan orang Kristen duniawi yang dipimpin oleh daging, oleh mata, oleh keangkuhan hidup. Hanya orang emosi, ya kan? Hanya orang dengan duit, materi yang dilihat, hanya dengan kesombongan. Jangan, saudaraku, kalau kita hidup secara duniawi, sulit buat Tuhan tuh pakai kita. Kalau dipencet, saudara, itu bisa ngamuk. Tapi kalau kita mau hidup secara rohani, saya percaya saudaraku yang Yesus, kita akan bisa berguna bagi kerajaan Allah. Ya kan saudara, kita bisa memberikan warna kerajaan untuk mendatangkan mujizat. Kalau kita rela, ini artinya apa? Rela membayar harga. Saudaraku, ini yang ketiga adalah kita harus rela membayar harga penyerahan diri kepada Tuhan. Saudaraku, dari awal saya jadi pendeta, tahun ditunjuk 98. Saudaraku, tapi penunjukannya ini berbarengan, saya masih bisa kerja, saudara, ya kan? Dan juga saya bisa melayani pada waktu itu. Ditabiskan 98 November, saudaraku. Lalu berjalannya waktu sambil kerja, lalu seperti kayak ada satu, Tuhan bilang, kamu harus berhenti kerja, konsentrasi melayani jadi gembala sidang di Palembang, GBI MPI di Palembang, saudara. Ya, dulu kita nggak bilang MPI ya, Gereja Betani, GBI Betani gitu, ya kan di Palembang. Saudara, saya buat saya tuh memang cukup berat untuk keluar dari kerja karena kehilangan sumber penghasilan. Tapi Tuhan suruh kau berhenti kerja, saudaraku, karena bukan cuma kehilangan penghasilan, tetapi saya bekerja, saudara, di satu perusahaan yang keluarga ini kan. Saudaraku, ya ikatan emosional antara keluarga dan perusahaan keluarga itu kuat sekali sama saya. Untuk meninggalkan tuh berat, saudaraku, sangat berat. Tapi itulah harga yang harus saya bayar. Selesai saya bisa keluar, saudaraku, berjalannya waktu, Tuhan tuh mau gereja ini tuh punya tanah, bangun gedung gereja. Tapi gereja ini gak ada uangnya. Saya tuh ya ada tabungan dikit-dikit. Sebagai full timer di gereja ini, karena gereja ini juga gak ada uangnya, saya bilang sama bendahara, saya tidak ambil gaji. Biarlah saya makan sehari-hari sama istri saya lewat tabungan yang saya ada. Saya tidak ambil gaji. Cukup lama saya tidak ambil gaji di gereja ini. Sudah tidak ambil gaji, perjalanan waktu kita mau bangun gedung gereja, saudaraku. Di situ Tuhan, saya bilang, Tuhan, duit gak ada. Ya duit yang ada itu jadi DP 12 juta rupiah. Saya ingat, udah semua yang ada bukan uang pembangunan itu. Perjalanan waktu, saudaraku Yesus, ya kan? Lalu Tuhan bilang lagi, kamu punya tabungan, yang tabungan kamu harus cairkan itu depositonya untuk pembelian tanah ini. Terus saudaraku, ya Tuhan suruh, saudaraku, kita mau jadi perintis, kita mau menjadi orang yang dipakai Tuhan, mau jadi penerobos. Lakukan itu. Dari sisi uang, dari sisi pekerjaan kita tinggalkan, waktu, termasuk yang harga diri ya. Waduh, waktu dulu jadi masih kerja, sepertinya orang mau ketemu tuh berlapis-lapis. Sekarang yang gak ada lapisannya lagi, langsung ketemu. Ya kita bukan siapa-siapa juga sekarang. Itu benar-benar harga diri juga remuk. Semuanya diremukkan. Semua harus diremukkan. Saudaraku Yesus. Jadi rupanya setiap remukan, ketemu keadaan yang sulit, remuk kita. Ketemu orang yang sulit, kita juga remuk juga. Saudara, keadaan diri kita sendiri juga bikin kita remuk. Jadi belum lagi iblis ngeremuk lagi kita. Saudaraku, tapi rupanya berjalannya waktu, karena kita tidak mau jauh dari kasih karunia Allah. Apa itu kasih? Menara doa. Tiap hari kami ada di menara doa. Saudaraku, tiap jam 10 pagi sampai jam 12 siang, itu mesti tiap hari. Saudara, bahkan sampai hari ini
Kita terus menara doa dan puji Tuhan, ya kan? Ini yang membuat, makanya Tuhan bilang, jangan kamu jauh dari kasih karunia Allah, supaya jangan timbul akar pahit yang menimbulkan apa? Kerusuhan. Akar pahit itu dosa jadinya. Ibu bapak saudaraku yang kasih Kristus, mungkin hari ini saudara ngalami, waduh, tekanan, persoalan yang berat. Tapi asal kita punya visi yang jelas, saya ingin dipakai Tuhan jadi berkat buat banyak orang, supaya banyak orang bisa dikuatkan imannya lewat hidup saya, supaya banyak orang bisa diubahkan hidupnya lewat pelayanan saya. Saudara bisa ngomong seperti itu, supaya banyak orang bisa jadi sukses, diberkati hidupnya, sehat, lewat doa, lewat apa yang kita bisa. Tuhan pakai aku. Saya yakin Tuhan akan memberkati saudara. Yang percaya katakan amin. Jadi kata kuncinya adalah bahwa ini harus ada jiwa untuk mau korban. Korban. Awalnya saudara, ketika Salomo diangkat jadi raja, Tuhan tuh peraturan untuk bawa mesbah itu cukup satu korban aja, satu ekor binatang untuk satu mesbah, cukup udah. Tapi yang dibawa Salomo berapa? 1000. Dia beri lebih banyak, dia korban lebih banyak. Saya lihat perintis-perintis, penerobos-penerobos, pionir-pionir adalah orang-orang yang rela berkorban. Korban itu artinya apa sih? Memberi sampai sakit. Kalau cuma pas-pasan aja, hitung-hitungan, semuanya berhitungan, kita gak akan pernah bisa jadi penerobos. Katakan amin. Penerobos perlu tenaga, daya, kuasa, kekuatan yang lebih besar. Kalau ya semuanya dihitung-hitungan, apalagi jadi kikir, gak bisa. Lalu setelah Salomo bawa korban saudara 1000, apa yang terjadi? Malamnya Tuhan datangi Salomo. Salomo, kamu minta apa? Salomo bilangnya apa saudaraku? Aku minta supaya punya hati yang bisa memahami. Maksudnya hikmat. Supaya aku bisa melayani umatmu Tuhan. Aku bisa mengadili mereka, memerintah mereka, umat Tuhan. Aku bisa melayani mereka. Wah, Tuhan bilang, aku senang kamu mintanya seperti itu. Aku kasih hikmat, ya kan? Tapi aku juga kasih apa yang kamu tidak minta. Wah, luar biasa. Betul saudaraku. Tuhan bukan hanya memberikan hikmat, tapi juga berikan apa? Kekayaan, kemuliaan, dan umur panjang. Ketika Ayub meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, Allah bukan cuman mengabulkan doa Ayub, tapi juga Allah untuk sahabatnya. Allah juga apa? Memulihkan keadaan Ayub, memberikan Ayub 2 kali lipat dari kepunyaannya dahulu. Jika kita mau punya sikap benar di saat menghadapi cobaan hidup atau kejatuhan dan kegagalan dalam hidup kita, Tuhan bisa memakai peristiwa yang pahit itu, ya kan, untuk melayani dan memulihkan orang lain. Katakan amin. 3 hal untuk jadi penerobos. Pertama, kita harus berani melakukan apa yang belum pernah kita lakukan, sekalipun itu kita harus bisa kerjasama. Katakan amin. Rendah hati dan tidak mementingkan diri sendiri dan sombong. Yang ketiga, rela korban. Katakan, jangan hitung-hitungan sama Tuhan, jangan hitung-hitungan untuk bisa mencapai supaya amanat agung ini bisa dilaksanakan. Saya percaya saudara akan diberkati oleh Tuhan. Mari kita akan bangkit berdiri. Saya sudah selesai saudara. Kita akan nyanyi, Allah kuasa melakukan segala perkara. Ku maha
seisi dunia, aku sama-sama Allah ku Maha Kuasa. Lewat perjamuan kudus ini kita berdoa supaya saudara bisa menjadi penerobos, pionir, perintis. Ya, kalau saudara bisa jadi perintis, pembebas, penerobos. Waduh, yang seneng, yang untung, yang berbahagia, yang enak bukan cuma saudara. Tapi ada banyak orang yang ikut bersama saudara, ikut enak. Saudaraku, lingkungan kecil ya keluarga ikut enak. Kalau saudara mau jadi perintis, jadi penerobos, katakan amin. Dan berkat seorang pembebas atau penerobos, Yesaya 41, itu berkat kekal sampai ke anak cucu. Saudara, Daud ini pembebas, penerobos, perintis. Tidak ada dari keluarganya yang jadi raja. Betul gak saudaraku? Tidak ada. Tapi Alkitab katakan, saudaraku, bahwa dari keturunan Daud itu akan jadi raja terus. Bahkan sampai lahir raja di atas segala harga, namanya Yesus. Dimulai siapa? Perintis dia. Ini berkatnya kekal. Memang berat jadi perintis. Harus rela dipencet dan mati. Keluar cairan ungu yang bisa dipakai untuk nyembah Tuhan. Kalau hidup kita kayaknya dipencet sampai kita rasanya mati, mau mati rasanya. Tapi kalau itu bisa berguna membuat banyak orang bisa menyembah Tuhan, itu dampaknya besar buat hidup saudara dan orang-orang yang bersama dengan saudara. Katakan amin. Stefanus orang perintis, dia martir yang pertama. Saudara, setelah Roh Kudus dicurahkan, bukan Petrus, Stefanus. Tapi dampaknya apa saudaraku? Saulus berubah menjadi Paulus. Dari situ dampaknya luar biasa. Saya berdoa malam ini, saudara bisa berkata bahwa saya mau jadi perintis, biar pionir. Selesai sudah kutuk keturunan. Mungkin dari keluarga kita, kawin cerai, mati muda, miskin terus. Jadi orang jahat semua, hancur semua hidupnya. Stop, saudara jadi perintis sekarang. Mematahkan kutuk, saudara selesai sudah. Ya kan? Kita akan bisa melihat mulai dari kita, terus ke anak-anak kita, orang-orang sekitar kita, semuanya diubahkan hidupnya. Tidak lagi mengulang sejarah jelek, sejarah hitam. Cukup selesai sampai kita. Terus ke anak-anak. Saudara mau katakan amin. Pesan malam ini cuma satu. Kalau Tuhan perintah apapun, kadang-kadang gak usah ada hitungan lagi. Beranilah seperti Petrus, melangkah keluar dari perahu, jalan di atas badai. Seperti ketiga anak muda Sadrak, Mesak, Abednego, aku tetap menyembah dia. Sekalipun dia tidak tolong saya akan tetap masuk. Sekalipun saya harus masuk dapur api, saya tetap menyembah dia. Aku tidak menyembah. Keren saudara, keren. Saya berdoa saudara jadi perintis. Katakan amin. Perintis buat kota saudara. Mungkin di kota saudara tidak pernah ada satu gereja yang unik, yang khusus, yang besar, yang bisa punya dampak besar. Tapi saudara mulai itu. Saya berdoa lewat perjamuan kudus ini. Mungkin anak saudara, ya kan saudara gak pernah berpikir gak ada yang melayani di istana, bekerja di istana negara, bekerja di istana, di badan-badan dunia, saudaraku, di bank dunia segala macam. Saudaraku, ketika saudara hari ini ambil keputusan, saya mau jadi penerobos, jadi perintis. Baca Yesaya 41. Wow, saudara akan lihat apa yang tidak pernah didengar, didengar, timbul. Itu Tuhan sudah sediakan buat saudara. Katakan, bagi dialah yang dapat melakukan jauh
lebih banyak daripada yang kita pikirkan dan doakan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang ada dalam diri kita. Ayo saudara bangkit. Kalau hari ini saudara seperti kayak Yakub si ulat yang dipencet. Saudara sedang dipencet. Biarlah kalau itu untuk Tuhan, karena Tuhan. Seperti Paulus bilang, aku rela menderita, aku rela telanjang, aku rela miskin, aku rela mengalami kesengsaraan. Itu karena Kristus. Itu dia rela untuk dipencet supaya keluar warna ungu itu, saudaraku, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Banyak orang bisa diselamatkan. Wow, keren. Yuk kita makan perjamuan kudus. Tiap kali kami makan perjamuan kudus, kami ingat kami punya Tuhan yang mengasihi kami. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu dia diserahkan mengambil roti, dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita adalah persetujuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam. Angkat cawan di tangan kanan kita tinggi di depan Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persoalan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam. Kita buka kedua tangan kita, arahkan hati pandang kita ke surga untuk menerima berkat dari Allah. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persetujuan yang manis Roh Kudus menyertai saudara semua mulai daripada malam ini sampai Yesus datang menjemput kita di awan permain dan sampai selama-lamanya. Semua kita percaya dan berkati sama-sama, katakan amin. Selamat malam, Tuhan berkati saudara semua.